Assalamualaikum, salam profit untuk semua trader base. Oke, karena ini hari Minggu, seperti biasa hari Minggu saya akan memberikan gambaran atau ulasan untuk market hari Senin atau untuk market 1 minggu ke depan. Karena base di time frame H4 bisa digunakan selama 1 minggu ke depan, selama base tersebut belum di break oleh candle di time frame H4-nya. Jadi jika hanya di break oleh candle di time frame H1, lalu membuat setup pembalikan yaitu setup CB1 atau dominan, maka bisa digunakan selama candle atau base di time frame H4-nya belum di break oleh candle di time frame H4-nya. Di video analisa kali ini saya akan menambahkan beberapa indikator. Tujuannya hanya untuk memberikan gambaran jika indikator atau teknik lain pada dasarnya sama. Yang membedakan hanyalah cara membacanya saja. Dan saya bukan trader yang anti indikator, karena saya yakini semua teknik atau semua indikator diciptakan atau dibuat untuk dapat menganalisa market dan semuanya memiliki probabilitas. Tapi yang tidak saya sepahami adalah trader-trader yang menggunakan indikator hanya untuk mencari alasan untuk entry saja. Misalnya dengan menggunakan indikator dengan menggunakan banyak time frame hanya untuk alasan mencari entry. Sedangkan trading yang saya pahami atau yang saya yakini adalah biarkan market memberikan kita alasan untuk entry. Jadi bukan kita yang mencari alasan untuk entry dengan menggunakan banyak indikator atau dengan menggunakan banyak time frame. Oke, langsung saja yang pertama ada market Euro USD. Untuk pair Euro USD di time frame 4, saat ini jika kita analisa menggunakan setup pembalikan, market saat ini membuat setup buy dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Dan jika gunakan garis Fibonacci, harga naik sampai ke level Fibo 161. Artinya setup buy dominan break di time frame H4 ini bisa dikatakan sudah valid atau sudah selesai. Karena setup dikatakan valid, minimal harga bergerak sampai ke level Fibo 161. Dan jika kita hanya menggunakan base, di sini harga saat ini berada di base buy, setup full margin untuk time frame 4. Sedangkan di atasnya juga terdapat base sell. Kita akan analisa pergerakan market Euro USD di time frame 1 untuk melihat bagaimana respon market terhadap kedua base tersebut. Jika kita lihat di time frame 1, awal sini harga naik lalu harga turun menyentuh base buy. Dan di base buy ini market merespon dengan membuat setup buy CB1 break. Candle bull ini merupakan candle CB1 dan candle bull yang satunya ini merupakan candle konfirmasi jika setup CB1 telah terbentuk. Kita akan gunakan garis Fibonacci. Jika kita lihat di sini di time frame H1, setup buy CB1 break ini belum dikatakan valid karena harga bergerak turun sebelum sampai ke level Fibo 161. Jika teman-teman jeli kenapa harga turun sebelum sampai ke level Fibo 161, di sini market sebelum sampai ke level Fibo 161, di sini terdapat halangan base sell. Ini merupakan base sell-nya. Karena itu jika kita ingin mengambil setup atau ingin kita entry, usahakan untuk setupnya jarak sampai ke level Fibo 161 itu tidak terdapat halangan. Karena jika terdapat halangan maka potensi untuk setupnya tidak valid akan menjadi lebih besar. Karena ada setup yang merespon base tanpa membuat setup. Contohnya seperti ini, market merespon base sell ini tanpa membuat setup, lalu setelah harga sentuh base sell, harga langsung turun dan saat ini harga berada di base buy kembali. Jika kita analisa untuk base sell di time frame 4 ini, jika memang base sell ini akan direspon oleh market dan harga akan melanjutkan penurunannya kembali, karena di sini kita lihat dalam keadaan downtrend untuk di time frame 4, kita akan gunakan garis Fibonacci untuk setup sell dominan break. Karena market merespon membuat setup sell dominan break. Ini candle dominannya dan ini adalah candle konfirmasinya. Jika memang market akan merespon setup sell dominan break, harga akan turun minimal sampai ke level Fibo 161.
Tapi yang perlu kita waspadai di sini adalah di time frame H4 ini terdapat best buy. Karena jika best buy ini direspon oleh market, maka potensinya juga harga akan naik kembali. Kita sebagai trader perlu memiliki mindset atau perlu memiliki analisa bagaimana mengantisipasi setiap pergerakan market menggunakan base atau menggunakan setup. Jadi kita perlu berhati-hati dan perlu waspada untuk setup-setup yang seperti ini. Jika memang membuat bingung karena base-nya berdekatan dan setupnya juga sering terbentuk di base, kita bisa skip untuk pair ini dan kita bisa mencari pair lain yang setupnya benar-benar clear atau benar-benar jelas terlihat oleh mata kita. Kita akan coba menambahkan setup BBMA atau teknik BBMA. Karena biasanya dalam menggunakan indikator, saya akan menggunakan indikator trend dan indikator osilator. Indikator trend digunakan hanya untuk melihat tren atau kita bisa entry follow the trend saat market benar-benar dalam keadaan trending atau dalam keadaan tren besar. Sedangkan untuk osilator saya gunakan untuk melihat divergen. Jadi untuk indikator eskalator ini saya tidak menggunakannya sebagai konsep overbought atau oversell. Kita akan tambahkan moving average M5 dulu. Di sini saya tidak menggunakan MA10, jadi hanya menggunakan MA5 saja dengan konsep yang sama seperti PBMA Oma Ali. Saya menambahkan indikator ini atau teknik lain ini hanya untuk memberikan gambaran jika setiap teknik atau setiap indikator pada dasarnya sama. Yang terpenting adalah kita tetap mengikuti rule, dalam artian jika memang analisa di time frame 1 dan di time frame 4, maka kita fokus menggunakan 2 time frame tersebut atau maksimal 3 time frame. Jadi kita tidak menggunakan banyak multi time frame hanya untuk mencari alasan entry, karena itu yang saya hindari atau yang saya tekankan atau yang saya tidak sepaham dengan para trader yang menggunakan banyak indikator. Jika kita lihat di sini di time frame 4, jika menggunakan indikator atau jika menggunakan teknik PBMA, saat ini harga tidak memiliki momentum sell atau candle momentum sell. Di sini market membuat MHV. MHV adalah market hilang volume, merupakan sinyal jika pergerakan harga sudah habis momentumnya. Lalu saat ini harga naik menyentuh top BB dan di sini juga market tidak membuat setup CSK buy. Jadi harga turun kembali. Dalam penurunannya saat ini harga juga tidak membuat CSK sell atau momentum sell. Artinya masih dalam keadaan kondisi potensinya market akan membuat MHV atau extreme buy. Kita lihat di sini pada dasarnya market sama. Jika kita menggunakan Bollinger Band juga potensinya, harga saat ini tidak membuat momentum sell. Artinya jika kita menggunakan base dan menggunakan BBMA, sama-sama market ini berpotensi untuk membuat setup pembalikan, harga akan naik. Tapi untuk konfirmasi tersebut kita perlu menggunakan time frame 1. Jika menggunakan konsep teknik base, minimal market di sini membuat setup buy dominant break atau CSAK buy jika menggunakan BBMA. Kenapa saya menggunakan teknik BBMA? Biasanya karena untuk setup Fibo Musang CB1 atau dominan itu seiring dengan konsep setup di BBMA. Untuk setup CB1 atau dominan biasanya akan membuat CSAK atau membuat candle momentum. Keduanya bisa digunakan, karena itu saya menggunakan konsep BBMA untuk menganalisa market atau untuk mengetahui pola pembalikan harganya. Lalu bagaimana jika menggunakan indikator osilator? Saya lebih suka menggunakan osilator ini menggunakan EO. Untuk EOS osilator ini saya gunakan untuk melihat divergen. Jika kita lihat di sini di time frame 1 market sudah membuat divergen. Ini adalah divergennya. Dan di sini market juga membuat setup buy CB1 break. Jika untuk teman-teman yang menggunakan indikator EO, maka di sini sudah terdapat divergen. Jika menggunakan konsep EO, di sini market sudah membuat setup buy CB1 break dan potensi dan harga koreksi turun ini akan memvalidkan setup full margin jika kita menggunakan EO atau menggunakan divergen sebagai konfirmasi untuk kita entry. Harga turun ke setup full margin yang berdekatan dengan level Fibo 50, lalu harga naik menyentuh level Fibo 161.
Semua indikator atau semua teknik bisa digunakan dan semuanya saling berhubungan. Karena itu saya jarang sekali menggunakan banyak teknik. Ini saya gunakan hanya untuk memberikan gambaran. Jika pada dasarnya setiap teknik memberikan sinyal yang sama, asalkan teman-teman konsisten menggunakan time frame-nya juga. Tapi jika teman-teman tidak konsisten menggunakan time frame-nya hanya untuk mencari alasan entry, yaitu dengan terus-menerus menurunkan time frame, maka ini tidak disarankan karena ini akan membuat teman-teman menjadi bingung dalam menganalisa market. Karena setiap time frame memiliki setupnya sendiri dan memiliki trennya sendiri. Karena itu jika kita menggunakan banyak time frame, kita hanya mencari alasan untuk kesalahan kita atau untuk entry kita saat loss, atau kita mencari alasan hanya untuk entry padahal setupnya belum siap memberikan kita setup atau memberikan peluang, tapi kita hanya ingin entry saja. Karena itu fokus di beberapa time frame merupakan salah satu poin penting agar kita mendapatkan probabilitas terhadap teknik yang kita gunakan. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya untuk pair USD Kanada. Untuk pair USD Kanada, jika kita lihat di time frame H4, saat ini market dalam keadaan setup sell dominan break. Candle bull ini merupakan candle dominan karena di break oleh 5 candle bear. Artinya setup dominan break ini sudah terbentuk. Potensinya market mungkin akan turun. Untuk teman-teman yang lebih suka entry follow the trend, di sini teman-teman tidak mendapatkan peluang karena di sini tidak terdapat base sell. Tapi untuk teman-teman yang entry di setiap setup yang terbentuk di base, maka di sini ada peluang karena di bawah sini terdapat base buy. Ini adalah base buy-nya. Kita akan tukar time frame ke time frame 1. Jika kita lihat di sini, market di sini membuat setup buy dominan break karena candle bear ini membuat new low dari candle bear sebelumnya yang awalnya ini adalah potensi untuk candle dominan. Jadi kita akan menggunakan candle bear ini sebagai acuannya. Jika kita lihat di sini, market sudah membuat setup buy dominan break. Candle bear ini merupakan candle dominan yang diberi oleh 3 candle. Ini candle yang pertama, candle kedua, dan candle yang ketiga. Jika kita gunakan garis Fibonacci, potensinya jika market merespon setup buy dominan break ini, harga akan naik minimal sampai ke level Fibo 161. Kita jangan lupakan jika saat ini di time frame 4, market dalam keadaan setup sell dominan break. Karena jika setup sell dominan break ini direspon oleh market, maka harga naik hanya sampai ke level Fibo 161, lalu harga akan turun kembali. Tentunya untuk penurunan juga market biasanya akan membuat setup sell CB1 atau dominan sebagai setup pembalikan di time frame 1 tersebut. Tapi jika di level Fibo 161 ini, market tidak membuat setup sell CB1 atau dominan, maka potensinya harga akan melanjutkan kenaikan sampai ke level Fibo 261. Karena jika kita lihat di sini, market masih dalam keadaan uptrend. Semua pergerakan market pada dasarnya bisa kita baca menggunakan konsep base dan konsep CB1 atau dominan sebagai acuan kita untuk mengambil keputusan di market. Karena itu trader perlu memiliki kemampuan dalam membaca market sehingga menemukan setup-setup yang memiliki probabilitas yang cukup tinggi. Karena itu jarang sekali saya melakukan entry, karena saya hanya benar-benar entry di setup-setup yang memiliki win rate-nya yang tinggi. Jadi untuk hari Senin untuk pair USD Kanada ini, potensinya harga mungkin akan naik terlebih dahulu jika benar-benar merespon base buy di time frame 4 ini. Minimal harga akan naik sampai ke level Fibo 161. Untuk teman-teman yang ingin entry, paling aman adalah entry di level Fibo 50 untuk mengurangi risiko lebih besar. Karena jika kita entry di level Fibo 50, secara rasio kita bisa ambil take profit di level Fibo 161. Oke, berikutnya untuk pair GBP USD. Kita akan lihat di sini untuk pair GBP USD di time frame H4. Sebelumnya market merespon base sell di time frame H4. Ini adalah base sell-nya yang jika kita tukar ke time frame H1, di penurunan ini market tidak membuat setup lalu harga langsung turun
karena ini bukan setup sell CB1 break karena candle bear ini selevel dengan IB. Jadi kita tidak bisa gunakan setup ini. Sedangkan untuk di time frame 4 sendiri di sini tidak terdapat best buy. Tidak ada best buy yang terdekat dengan harga untuk saat ini. Jadi kita akan abaikan setiap setup buy yang terbentuk di time frame 4 selama market tidak membuat best buy yang baru. Berikutnya untuk pair USD CHF. Untuk pair USD CHF di time frame 4 saat ini market sudah membuat setup sell. Jika kita gunakan garis Fibonacci, saat ini harga masih berada di kisaran level Fibo 50. Tapi setupnya di sini sudah selesai karena harga sudah turun sampai ke level Fibo 161. Lalu market naik kembali. Dan jika kita lihat di sini terdapat best sell yang terdekat dengan harga yang sebelumnya direspon oleh market. Kita akan tukar ke time frame 1. Sebelumnya market merespon best buy ini dengan membuat setup buy CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya. Dan ini adalah candle yang breaknya. Lalu kita bisa gunakan garis Fibonacci. Saat ini harga masih bergerak di kisaran level Fibo 100. Mungkin akan berpotensi untuk naik sampai ke level Fibo 161 jika setup di time frame 4 setup sell dominant break ini tidak direspon oleh market. Tapi jika setup sell dominant break ini direspon oleh market, maka harga akan turun kembali. Karena jika kita lihat di time frame 1 ini, setup ini terbentuk dalam kondisi tidak koreksi untuk harganya. Jadi yang ditakutkan adalah harga akan koreksi terlebih dahulu untuk menuju level Fibo 50 atau untuk menuju best buy ini. Lalu jika best buy ini direspon oleh market, maka harga akan naik kembali. Tentunya kenaikannya dengan membuat setup buy CB1 atau dominant break. Untuk kita ambil setup untuk entry, usahakan untuk entry di setup-setup yang memiliki risiko yang kecil, yaitu jarak level Fibo 100 untuk kita entry ke level Fibo 0 itu tidak terlalu jauh. Atau jika ingin masuk pun di setup-setup yang memiliki jarak yang terlalu lebar, kita bisa tunggu harga di level Fibo 50 dengan take profit di level Fibo 161. Berikutnya untuk pair USD Jepang Yen. Kita akan analisa pair USD Jepang Yen di time frame H4. Sebelumnya market di sini membuat setup sell CB1 break dan harga sudah turun sampai ke level Fibo 161. Karena kemarin saya pantau market ini juga. Harga sudah turun sampai ke level Fibo 161 dengan menggunakan konsep best sell di time frame 4. Kita akan lihat di sini. Ini adalah best sell di time frame 4-nya. Jika kita tukar ke time frame 1, di sini market membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Yang jika kita gunakan garis Fibonacci, harga turun sampai ke level Fibo 423 dan tepat di level Fibo 423 harga membuat kenaikan kembali. Jika kita lihat di sini di time frame 4, di sini tidak terdapat best sell dan best buy yang berdekatan dengan harga. Karena untuk best sell sebelumnya, best sell potensial ini sudah di break oleh candle di time frame 4 atau oleh candle blue ini. Artinya untuk best sell ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Sedangkan untuk best sell-nya di sini tidak terdapat best sell yang terdekat dengan harga. Artinya untuk pair USD Jepang Yen ini kita skip karena tidak terdapat best sell atau best buy yang terdekat dengan harga untuk saat ini. Oke, berikutnya untuk pair New Zealand USD. Kita akan analisa pair New Zealand USD di time frame 4. Jika kita lihat di sini sebelumnya market membuat setup buy CB1 break di time frame 4.
Saya menggunakan time frame 4 menggunakan setup ini untuk menentukan arah marketnya. Jadi jika kita menemukan base yang searah dengan setup yang terbentuk di time frame 4 atau di time frame daily, itu merupakan entry follow the trend yang biasanya memiliki win rate yang sangat tinggi atau yang cukup tinggi dari setup yang counter the trend, setup yang melawan setup yang terbentuk di time frame 4. Kita akan lihat di sini, di time frame 4 market membuat setup buy CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya. Dan ini adalah candle yang breaknya. Kita bisa gunakan garis Fibonacci. Jika kita lihat di sini, sebelumnya market membuat kenaikan, artinya setup ini dikatakan valid karena harga sudah sampai ke level Fibo 161, lalu harga kembali turun, dan saat ini harga berada di base buy. Ini merupakan peluang untuk kita entry, karena entry kita searah dengan setup buy CB1 yang terbentuk di time frame 4. Kita hanya tinggal tukar ke time frame 1 dan menunggu setup buy CB1 atau dominan terbentuk di base buy ini, karena ada banyak teman-teman yang langsung entry tanpa menggunakan setup. Walaupun itu bisa saja digunakan, tapi untuk win rate-nya itu tidak terlalu baik menurut saya. Karena itu saya menggunakan konfirmasi untuk mengetahui apakah base tersebut direspon oleh market. Karena jika base direspon oleh market, biasanya market akan membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry. Kenapa saya di awal saja menggunakan indikator? Sebenarnya itu saya gunakan sebagai gambaran. Jika pada dasarnya setiap teknik atau setiap indikator itu sama saja, yang berbeda adalah cara membacanya saja. Karena itu saya hanya memberikan gambaran saja. Kedepannya mungkin saya juga akan memberikan gambaran seperti di awal sebelumnya. Jika menggunakan banyak indikator, kita juga perlu menggunakan atau kita juga perlu konsisten menggunakan time frame-nya. Jadi tidak menggunakan banyak time frame hanya untuk mencari alasan untuk entry atau untuk mencari alasan saat kita loss. Oke, berikutnya untuk pair AUD USD. Jika kita lihat di sini untuk pair AUD USD ini konsepnya sama seperti pair New Zealand USD. Saat ini harga dalam keadaan setup buy CB1 break di time frame 4. Kita akan tandai terlebih dahulu untuk low terakhirnya. Jika kita lihat di sini untuk low terakhirnya adalah candle bear ini. Ini adalah low terakhirnya, maka yang kita gunakan sebagai acuan adalah candle bear ini. Artinya jika kita menggunakan acuan candle bear ini sebagai low terakhir, ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Yang jika kita gunakan garis Fibonacci, saat ini harga sudah bergerak sampai ke level Fibo 161. Setupnya sama seperti setup New Zealand USD, karena setelah sampai ke level Fibo 161 harga turun kembali. Dan saat ini harga berada di base buy potensial yang berpatan dengan setup full margin di time frame 4. Untuk entry-nya kita hanya tinggal tunggu di time frame 1 market merespon base buy ini dengan membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry buy di sini. Berikutnya untuk market oil, kita akan analisa market oil di time frame 1. Sebelumnya market di sini pernah merespon base sell di time frame 1. Ini adalah base sell-nya yang merupakan base potensial karena direspon oleh market berkali-kali. Ini adalah respon yang pertama, yang jika kita tukar ke time frame 1 market membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Jika kita gunakan garis Fibonacci, harga merespon setup sell CB1 break tersebut sampai ke level Fibo 261. Tepat di level Fibo 261 harga membuat kenaikan kembali. Lalu harga naik lagi ke base sell potensial ini dan market membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya.
yang jika kita gunakan garis Fibonacci juga, harga turun sampai ke level Fibo 161. Artinya setupnya juga bisa dikatakan valid. Karena setup dikatakan valid, minimal harga bergerak sampai ke level Fibo 161. Lalu harga membuat kenaikan kembali dan membuat setup lagi. Di sini market merespon dengan membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang break-nya. Yang jika kita gunakan garis Fibonacci, potensinya market akan turun sampai ke level Fibo 161 ini. Karena saat ini harga masih berada di kisaran level Fibo 100. Disinilah keistimewaan base potensial, karena base potensial biasanya berkali-kali direspon oleh market. Kita akan lihat di time frame H1 apakah di sini terdapat base buy. Jika kita lihat di sini untuk base buy-nya ada di kisaran level Fibo 261 sebelumnya. Artinya potensi untuk turun ini jadi lebih besar, minimal harga turun sampai ke level Fibo 261 untuk maksimalnya. Sedangkan untuk minimalnya harga turun sampai ke level Fibo 161. Ini merupakan peluang entry untuk hari Senin. Untuk peluang entry-nya tetap entry terbaik adalah jika harga koreksi ke level Fibo 50. Jika kita lihat di sini level Fibo 50 ini berpatan dengan setup full margin. Kita bisa tunggu harga di situ untuk lebih hati-hati atau bersabar untuk mengurangi risiko jika setup ini tidak valid. Dengan ambil take profit bisa di level Fibo 161. Atau jika memang memiliki emosi yang baik bisa hold posisi sampai ke level Fibo 261. Berikutnya untuk market goal. Kita akan analisa market goal di time frame 4. Untuk market goal di time frame 4 ini market membuat setup buy CB1 break. Kita akan lihat apakah ini sudah di break CB1-nya. Jika kita lihat di sini CB1 ini sudah di break, kita bisa gunakan garis Fibonacci. Dan harga belum sampai ke level Fibo 161. Artinya di sini kita bisa mendapatkan peluang karena saat ini harga berada di best buy di time frame 4. Jika ini direspon oleh market di time frame 1, market membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry, dan ini merupakan peluang yang cukup baik karena jika memang ini direspon oleh market, maka setup yang terbentuk di time frame 1 ini akan sejalan dengan setup yang terbentuk di time frame 4 dan biasanya pergerakannya akan sangat jauh. Jadi untuk hari Senin ini ada banyak sekali market yang memiliki base yang di dalamnya harga sudah sampai ke base tersebut. Kita hanya tinggal tunggu konfirmasi untuk entry-nya saja di time frame 1-nya dengan menunggu market membuat setup CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry. Berikutnya untuk market Euro Jepang Yen, dan ini adalah yang terakhir. Kita akan analisa market Euro Jepang Yen di time frame 4. Jika kita lihat di sini di time frame 4, sebelumnya market merespon best buy di penutupan akhir minggu kemarin. Ini merupakan base potensial di time frame 4. Kita wajib tahu apa itu base potensial, yaitu base yang sebelumnya pernah direspon oleh market. Ini adalah respon yang pertama dan kemarin adalah respon yang kedua. Kita bisa tandai juga untuk base sell-nya sebagai acuan untuk melihat market. Karena saat ini harga berada di base sell. Kita akan tukar time frame ke time frame 1. Jika kita lihat di sini sebelumnya market membuat setup buy dominan break. Ini adalah candle dominannya. Candle bear ini merupakan candle dominan yang di break oleh candle bull ini. Kita bisa lihat di sini setup dominan break ini terbentuk sebelum harga belum sentuh base. Artinya di sini kita tidak ada entry. Kita akan gunakan garis Fibonacci terlebih dahulu. Di sini saat setup terbentuk, kita tidak ada entry karena di sini harga belum sentuh base buy. Lalu ada pergerakan yang cukup ekstrim, harga turun menuju base buy ini, lalu merespon base buy ini dan membuat kenaikan kembali. Tapi penurunan ini tidak membuat new low, artinya kita masih menggunakan konsep dominant break sebelumnya, itu setup dominant break yang ini. Kita bisa entry di sini saat close candle
pair ini karena ini masih merupakan setup buy dominan break. Lalu setelah entry harga naik melebihi level Fibo 161 dan tertahan di best sell di time frame 4 yang ini. Kita bisa lihat di sini market selalu bergerak antar base, yaitu dari base ke base. Karena itu mindset untuk trader base berpikir kalau market selalu bergerak dari base ke base. Kita tidak perlu menganalisa banyak time frame hanya untuk mengetahui apa yang terbentuk di market. Kita hanya perlu mengetahui base-base potensial atau base-base mana saja yang direspon oleh market. Saat ini harga sudah sentuh best sell di sini. Kita hanya perlu menunggu setup sell CB1 atau dominan terbentuk karena kita lihat di sini market belum membuat setup sell CB1 atau dominan walaupun sudah sentuh best. Jika market tidak membuat setup CB1 atau dominan, potensinya market masih akan melanjutkan kenaikan sampai ke level Fibo 261. Ini hanyalah gambaran atau ulasan untuk market hari Senin atau untuk market 1 minggu ke depan. Jadi bukan merupakan saran untuk entry, bukan merupakan sinyal untuk entry. Karena aktivitas trading adalah aktivitas yang sangat berisiko, saya harap teman-teman mengetahui risikonya sebelum entry. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.